Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastrika Barusyasa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan di bab 3, yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya harap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat sentosa, dan juga semoga kita harapkan pada pandemi kali ini hilang secepatnya, dan juga di tahun depan bisa bertatap muka dengan guru-guru di SMK Negeri 2 Purbalingga. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu lahir diperkirakan 1500 sebelum Masehi di tanah India. Agama ini merupakan agama tertua yang memiliki konsep ketuhanan yang kompleks. Namun, agama Hindu sering dianggap sebagai agama yang politeisme, yang menyembah banyak dewa. Ada 3 dewa atau Trimurti yang mereka percayai, yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Agama yang dibawa oleh bangsa Arya membagi masyarakat dalam kasta atau kelas-kelas sosial. Berikut yaitu kasta tertinggi, yaitu Brahma atau golongan pendeta, dan kasta berikutnya yaitu Ksatria atau golongan raja atau bangsa prajurit, dan kasta berikutnya Waisya atau golongan pedagang, dan yang terakhir adalah dari kasta Sudra, yaitu kasta petani. Dan selanjutnya dalam perkembangan zaman pada agama Hindu dibagi menjadi 4 fase, yaitu pada zaman Weda adalah zaman yang diturunkan oleh ajaran Weda oleh Ida Sang Hyang Widi atau diterima oleh para Maharesi. Dan yang kedua zaman Brahma, ditandai dengan munculnya kitab suci Brahma, yaitu bagian Weda yang berisi tentang peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan. Dan yang ketiga Upanishad, yang diajarkan tentang bagaimana caranya mengatasi kegelapan jiwa untuk akhirnya menemukan zat ananda atau kesadaran dan kebahagiaan. Dan yang terakhir zaman Buddha, di mana ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha Gautama menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga atau semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Dan yang kedua, sejarah tentang agama Buddha, yang diperkirakan lahir pada 500 sebelum Masehi, juga lahir di tanah India. Karena lahir di tanah India, agama Buddha dan Hindu memiliki kesamaan, yaitu konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali manusia. Baik agama Hindu dan Buddha memandang kematian manusia adalah fenomena alam dan yang biasa, bukan sebagai momok yang ditakuti. Mereka beranggapan bahwa jiwa manusia tidak dapat dihancurkan. Kelahiran agama Buddha dipelopori Pangeran Siddhartha, yaitu agama Buddha lahir sebagai kritik terhadap agama Hindu yang mengenal kasta, sehingga tidak ada yang terjadi tentang keadilan. Dari agama tersebut semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kesimpulan dari sejarah agama Hindu dan Buddha, yang pertama dari segi Hindu-Buddha, yaitu dari Hindu-Buddha itu agama yang paling tertua di India, 3 dewa, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Dan juga dalam sistem agama Hindu itu dibagi menjadi kasta-kasta, yaitu ada 4 kasta. Yang tertinggi yaitu kasta Brahma, yang kedua kasta dari golongan
raja yaitu kesatria, dan yang ketiga bangsa prajurit yaitu Waisya, dan terakhir golongan petani yaitu kasta Sudra. Dan juga zaman-zaman yang dikenal oleh agama Hindu memiliki 4 juga, yaitu zaman Weda, zaman Brahma, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Dan juga dari kesimpulan agama Buddha yaitu sama juga lahir di tanah India. Namun dari agama Buddha itu hampir sama sih dalam segi perkenalan agama dan sebagainya, dan juga dari segi pembedaan dari agama Hindu dan Buddha, yaitu dari segi agama Buddha itu lahir sebagai kritik terhadap agama Hindu yang notabene itu agama Hindu mengenal kasta sebagai sarana untuk pembedaan kelas, menjadikan agama Buddha itu tidak setuju dan juga merasa tidak ada kurangnya keadilan. Dan yang kedua, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu antara lain teori Brahma, teori Waisya, teori Kesatria, teori Arus Balik, dan teori Sudra. Dan yang pertama, teori Brahma yang dikemukakan oleh J.V. van Laut. Teori menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahma atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didasari oleh pengamatan proses prasasti peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang kebanyakan menggunakan literasi pada huruf Pallava dan Sanskerta. Di India, literasi tersebut hanya dikuasai oleh golongan Brahma. Jadi dari teori Brahma itu yang masuk ke Indonesia disimpulkan bahwa tertulis di prasasti dalam bentuk huruf Pallava atau Sanskerta, menjadikan teori tersebut termasuk menjadi salah satu faktor masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dan yang kedua, teori Waisya oleh Jain Krom. Teori ini menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Jadi dari teori Waisya tersebut juga disimpulkan oleh N.G. Krom. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha juga disebarkan melalui perdagangan, antara lain pedagang India yaitu masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang ketiga, teori kesatria oleh Gigi Graham, Mukherjee, dan J.C. Mons. Teori ini menyatakan golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Dari teori kesatria tersebut, kesimpulannya adalah dari teori kesatrian adalah golongan bangsawan atau kesatrian yang masuk ke Indonesia dikarenakan pada mungkin perang antar golongan di India itu ada perpecahan, menjadikan bangsawan atau prajurit itu pergi, ternyata masuk ke Indonesia. Dan yang keempat, teori arus balik oleh F. D. Bosch. Teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di mana silam yang merimba ilmu ke India. Kembalinya ke India, mereka kemudian menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat lain. Dari teori arus balik ini yaitu antara lain dari masyarakat Indonesia belajar di India, dan juga dari selang beberapa waktu yang tertentu orang Indonesia itu kembali ke Indonesia
yang sudah belajar agama India di India dan kembali lagi ke Indonesia, kemudian mengajarkan kembali di Indonesia, dan itu faktor teori arus balik itu terjadi. Teori yang terakhir yaitu teori sudra oleh Van Faber. Teori ini menyatakan bahwa diawali oleh para kaum budak yang berimigrasi ke Nusantara. Jadi dari teori tersebut yaitu orang-orang India berimigrasi ke Nusantara, menjadikan teori sudra itu termasuk yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Cukup sekian dari pembahasan materi, dan saya harapkan juga teman-teman bisa memahami. Cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bila ada tutur kata yang salah, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.